kita dipanggil menjadi ilahi seperti Raja Wali. Memang kita adalah manusia biasa, tetapi melalui kelahiran dalam roh ada benih ilahi. Yohanes pasal 10 ayat 34 ayat 35. Ini satu ayat yang kontroversi. Dikatakan kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah. Bahasa Inggrisnya langsung. I said you are God's. And if he called them gods. Banyak orang salah mengerti tentang kata Allah. Allah itu adalah ilahi. Hanya ada satu Allah pencipta, Yahweh Elohim. Tetapi kita dipanggil untuk jadi serupa. Jadi kita sebenarnya Allah-Allah kecil. Wah, ini New Age, Pak. Bukan. New Age itu idenya mereka menjadi ilahi Allah yang terpisah, tidak tergantung. Kita dipanggil serupa, menjadi raja yang memerintah, menjadi mempelai yang berintim dengan sang raja. Tetapi kita adalah Allah yang bergantung sepenuhnya. Segala sesuatu dari Dia, bersama Dia dan bagi Dia. Segala kemuliaan bagi Dia. Tetapi kita diberi keilahiannya. Kita dipanggil untuk hidup, berjalan bukan sebagai manusia biasa. Penyertaannya, hadirannya bukan kekuatan kita. Penyertaannya, kesetiaannya, penyertaannya dan kuasanya, hikmatnya membuat kita menjadi berbeda. Tuhan berkata, jadilah kau seperti Bapa, sempurna. Ilahi bukan hanya sebuah keajaiban semata, tetapi kita harus sampai dalam sekutu kasih yang ilahi, kebenaran yang ilahi, kuasa yang ilahi. Kasih yang ilahi, Tuhan ingatkan. Engkau sudah pernah berkata, ampunilah musuhmu, kasihlah sesama, bencilah musuh. Tapi aku berkata, kasihlah musuh, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di China, konon, saya nggak tahu itu, saya rasa itu benar terjadi. Saya tidak, dia orang Kristen atau tidak. Seorang ibu yang disidang pembunuh, seorang pemuda yang membunuh temannya. Dan di sidang itu, hakim memutuskan untuk penalti, memvonis si pemuda itu hukuman mati, kecuali ibu dari pemuda yang dibunuh itu mengampuni dia. Dan dia datang meminta ampun. Si ibu ini mengampuni dia. Bukan hanya mengampuni, dia diterima, diambil, diangkat sebagai anak angkatnya. Dan mereka bertangis-tangisan. Luar biasa. Musa, waktu dia bersama Tuhan, dia nggak sadari mukanya bercahaya. Dan dia nggak sadar. Karena dia menyerap sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang seperti fosfor, sesuatu yang ilahi diimpartasi dalam roh kita. Ini bedanya manusia dengan binatang. Binatang dipelihara manusia, dia nggak bisa jadi manusia. Manusia dipelihara binatang, dia bisa serupa dengan binatang. Manusia nggak kumpul sama manusia, dipelihara anjing, dia jadi anjing. Manusia dipelihara ular, dia bisa berkelakuan seperti ular. Tapi ular dipelihara anjing, dipelihara manusia, dia tetap jadi anjing. Manusia menjadi seperti yang dia bergaul. Manusia menjadi seperti yang dia lihat sehari-hari. Dalam matanya, dalam pikirannya. Kenapa wajah Musa berubah menjadi bercahaya? Karena dia memandang Tuhan. Dia bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita memikirkan Tuhan, pikiran kita tidak memikirkan hal yang porno, hal yang jahat. Kita memikirkan yang baik, yang suci, yang baik, yang sedap didengar. Terus kita menyembah, maka yang ilahi Zoe itu masuk. Ketika itu bertumbuh, maka kita akan memiliki satu level keilahian yang tertanam, bukan dari diri kita sendiri, tapi tertanam di dalam hidup kita. Baik itu kasih, kuasa, otoritas. Seperti Yesus katakan, diam, tenanglah. Seorang murid Kristus, salah satu adalah Petrus. Bagaimana dia dalam urapan, dia jalan, bayangannya, orang sakit itu ditidurkan, dijejer, bayangannya mengenai mereka,
dan orang-orang sakit itu sembuh. Powerful. Bagaimana kita bisa melihat? Karena kita perlu melihat. Kita nggak cuma serupa, tapi yang sesuatu yang hanya kualitatif. Tapi sesuatu yang harus kita bayangkan. Kita bisa tangkap. Kita harus tulus. Kita harus rela, punya kerelaan. Hati seorang martir. Saksi martir. Orang yang bersedia masuk dalam perjanjian. Jadi korban sembelihan. Domba. Anak lembu. Sama. Murni seperti burung merpati. Dove. Tidak ada kepahitan. Tapi di situ kita diberi hati seperti singa. Keberanian, kekuatan. Berkuasa. Menaklukkan. Tongkat dan gada. Tapi kita bukan cuma kuasa, tetapi tanpa hikmat. Kita harus penuh hikmat seperti anak manusia. Kepedulian. Bagaimana Yesus peduli dengan ibunya ketika di dalam penderitaan. Menjadi son of man. Tetapi kita juga menjadi seperti dia dalam keilahian. Menjadi Allah-Allah kecil yang bergantung sepenuhnya kepada Sang Mempelai, Raja segala raja. Biarlah kita rindu, karena itu dimulai dari kerinduan. Tuhan, aku rindu untuk menjadi serupa dengan Engkau. Life is a gift. We never create it, but you are called to make it. Walk with God. Christ is everything. We are called to be like Him.